Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Februari 2024 untuk Pisces Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kalau readingan highlight sudah datang, itu artinya kita akan segera masuk ke bulan yang baru ya. Dan kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena memang kita akan melihat hal-hal penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa kebaca kartu ini nanti, oke? Selain itu akan ada satu kartu manifestasi atau affirmation, kartu mantra untuk kamu guys, yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari Februari ini, dan satu kartu lagi nasihat petunjuk ya yang akan mudah-mudahan bisa membantu untuk menjalani bulan Februari ini dengan lebih menyenangkan, oke? Karena trust me guys, Februari pasti akan punya tantangannya sendiri, ada challenge-nya sendiri. Bisa jadi akan lebih santai, lebih tenang gitu deh ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, atau bisa jadi lebih rempong. Apapun nanti kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan ke kamu ya Pisces. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin guys, dan ini mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended, oke? Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya Pisces. Amin, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra kamu dulu yang perlu kamu afirmasikan di Februari ini. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for February 2024. Thank you very much Pisces. Pisces ya. I trust in my gifts. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu ya Pisces, supaya kamu bisa screenshot guys. Beberapa di antara kalian mungkin perlu menyimpan ini di galeri HP karena takut lupa ya. Dan perlu dibaca pagi hari sesudah bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur, pas lagi ngantuk-ngantuknya guys. Mungkin membacanya hanya perlu, astaga, sebentar, ada pembalap lewat guys ya. Tapi kalau disuruh balap beneran nggak bisa tuh. Knalpotnya aja itu yang kencang. Mungkin beberapa di antara kalian akan bisa langsung hafal ketika melihat ini, satu kali aja udah beres begitu ya. Kalau udah hafal ya udah guys, nggak usah disimpan-simpan di galeri HP, jangan menu-menuhin memori HP. Tapi kalau misalnya takutnya lupa gitu ya, silahkan di screenshot ya. Pagi hari sesudah bangun tidur, malam hari sebelum tidur, pas ngantuk-ngantuknya. Oke, mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga perlu buka galeri HP, tapi berikutnya kan kamu akan bisa hafal ya, karena ini hanya kalimat pendek saja. Oke, warna sudah hafal berarti tinggal disebutkan aja guys. Pas mau tidur, good night, oyasumi nasai, I trust in my gifts. Oke, tidur, ngok. Bangun pagi, ya langsung diucapkan lagi ya. Itu yang paling penting untuk menginjeksikan ini ke subconscious mindmu, waktu yang paling tepat begitu. Gini, ketika dibilang I trust in my gifts, berarti ada yang akan kamu ketahui guys, atau yang akan kamu ragukan mengenai bakat yang kamu miliki. Kalau ceritanya tentang mengetahui, berarti this is new talent yang akan kamu ketahui. Kadang-kadang gitu, kita tuh udah umur 20, umur 30 baru tahu, oh ternyata bakat aku ini. Ada orang yang umur 60 baru ketahuan bakatnya apa gitu ya. Karena selama ini mungkin diarahkan harus ini. Karena papa dokter, mama dokter, kamu harus dokter. Ya ternyata dia tuh pelukis asli. Jadi dia tuh setelah meriksa pasiennya dia ngelukis gitu. Dan akhirnya dia tahu bahwa dia tuh seorang pelukis, bakatnya itu melukis seni gitu ya. Itu yang pertama, mengetahui yang baru yang selama ini terpendam. Tapi yang pasti bakat kamu itu bukan baru push, bukan dikasih. Dari lahir itu dikasihin sama kamu, itu attached to you. Cuman banyak orang yang memang gak menyadarinya ya. Atau yang kedua, skenarionya Pisces, kamu akan meragukan bakatmu.
Bisa jadi kamu tahu kamu adalah seorang seniman, artinya suka melukis, tapi di Februari ini kamu akan ngerasa kamu gak akan pernah jadi pelukis yang baik. Kamu gak akan pernah bisa menjadikan bakat melukismu ini berguna bagi orang. Kamu akan meragukan dirimu katanya. That's why kartu oracle ini atau kartu mantra ini adalah I trust in that. Kamu bisa sebutkan apa bakat yang baru kamu ketahui tersebut atau bakat yang akan kamu ragukan di bulan Februari ini ketika kamu menyebutkan mantra ini. Let's say public speaking. I trust in my gift about public speaking. Aku percaya bahwa bakatku menari. Aku percaya bahwa bakatku bisnis. Aku percaya bahwa bakatku teaching, mengajar. Aku percaya bahwa bakatku, aku percaya. Oke, dan ini jamak guys. Kamu bisa sebutkan 3, 4, 5 sekaligus. Misalnya yang aku tahu sih bakat aku itu selain public speaking, aku juga bisa dancing, aku juga bisa lukis, aku juga bisa nyanyi, aku juga bisa ini. Sebutkan aja 5-nya. Aku percaya pada bakatku melukis, menyanyi, menari, mengajar, dan public speaking. Easy right? Yang sulitnya untuk bisa mengucapkan ini dengan disiplin 21 hari berturut-turut. Itu waktu yang paling tepat untuk bisa menginjekkan ini ke subconscious mind. Karena once sudah masuk ke subconscious mind kamu, itu gak perlu kamu ucapkan lagi guys. Pagi hari, malam hari gak perlu. Karena itu udah jadi milik kamu selamanya, sudah jadi milikmu selamanya ya. Anytime you find out about your new gifts, bukan new gifts yang atau bakat yang naik lagi seiring berjalannya waktu, atau anytime kamu meragukan bakat yang memang kamu sudah sadari dan sedang kamu tekuni, kamu tinggal bilang I trust this. Bakat itu dari Tuhan ya guys. Manusia gak bisa ciptakan bakat. Melatih untuk bisa ahli, profesional atau menguasai sesuatu manusia bisa, but the gift itu datangnya dari Tuhan. Itu sama seperti kita dikasih mata, kita dikasih hidung, dikasih rambut, dikasih macam-macam. Itu datang satu paket ya, yang tidak terlihat, terkubur biasanya. Oke. Zaman sekarang mahal guys untuk mencari bakat, menggali bakat itu katanya mahal. Anak sekolahan aja udah begitu kan ya, bakat ini anak di mana. Jangan dipaksain dia kalau belajar hitung-hitungan kalau ternyata bakat dia itu di sosial, misal mahal biayanya. Kalau nggak percaya tanya aja untuk tes-tes begitu, oke. Dan seiring berjalannya waktu bakat itu akan naik satu persatu berdasarkan pengalaman atau misalnya akan diragukan. Nah, itu yang paling berbahaya sih sebenarnya kalau diragukan. Banyak orang yang akan berhenti guys ya. Let's say misalnya content creator, gila ya, padahal dia suka banget itu bagian editing, bikin kreativitas dari video begitu, dan kemudian uploadnya itu rasanya kayak aku tuh senang banget kayak begitu guys. Dan anytime orang bisa nggak lihat ya, viewnya itu cuma 2 dan kemudian mulai meragu, apa jangan-jangan bakatku bukan di sini ya gitu, aku itu nggak pintar. Padahal kalau orang bilang, kamu keren banget ya editingnya begitu, tapi akan ada masa-masanya kita meragukan diri kita sendiri. Dan itu yang terlihat untuk kamu di bulan Februari ini. Kamu akan meragukan dirimu, doubt about yourself, yang berkaitan dengan bakat katanya. Pada bakat itu dikasih Tuhan for sharing guys, bukan untuk diri sendiri ya. Jadi kalau menurut kamu saat ini ada bakat yang sedang kamu daya gunakan atau sedang kamu kembangkan, kalau itu hanya untuk dirimu, itu bukan bakat. Jangan salah ya, nanti kamu pikir itu bakat nggak? Kalau cuman kamu yang tahu, hanya kamu yang kerjakan, itu kamu rahasiakan, kamu diam-diamkan, tidak ada orang yang merasa berguna dengan bakatmu tersebut. Tidak ada orang yang mengalami perubahan gara-gara bakatmu tersebut. It's not gift guys, trust me. Cari yang lain. Bakat itu dikasih Tuhan untuk berbagi dengan sesama. Kalau nggak bisa berbagi atau tidak mau dibagi, awas, hati-hati kena hukuman. Nanti diambil loh guys, dicabut. Bayangkan bakat kamu itu misalnya berkaitan dengan tangan, tiba-tiba tangan tidak bisa berfungsi lagi. Kenapa? 30 tahun tak kasih kamu untuk bisa mengembangkan bakatmu, berbagi sama orang pakai tanganmu itu loh, tapi tanganmu itu gak pernah bisa mengembangkan bakatmu. Yang kamu kerjakan yang lain terus. Oke, tak cabut fungsi dari tanganmu itu. Deng deng deng. Aku gak bilang itu akan terjadi ke kamu Pisces di Februari ini, but guys, you will doubt about yourself related to your gift. Trust yourself ya. Apalagi guys, ciri-cirinya itu mengenai orang. Let's say misalnya ketika kamu ragu dan kemudian kamu hentikan, orang akan
banyak kena pengaruhnya. Hati-hati, hati-hati. Contoh gini, kamu kayak guru ngaji, ya. Kamu pinter banget guys ngaji. Dari SD kamu tuh udah jago lah gitu, dan kemudian dari kecil lah gitu ya, dan kemudian sekarang ini kamu rutin ngajari anak-anak ngaji dari awal, masih dari Iqra 1 gitu ngajarin. Itu bakatmu, dan kemudian kamu ngeragu apakah berguna yang aku kerjakan ini. Kok rasanya kayak nggak enak aja, kayak bosan aja. Kamu tutup kelas ngajimu. Hati-hati kamu guys. Karena nggak semua orang bisa dibuat sepinter kamu dalam ngajari anak-anak untuk mengaji. Be careful. Karena bakat kalau sudah tidak dimanfaatkan, tidak dikembangkan, bahkan paling fatal di stop, dan itu berpengaruh ke orang lain. Biasanya sih bukan sumber, apapun itu yang berkaitan dengan bakat tersebut itu diganggu. Nah, mudah-mudahan gak permanen. Oke, kita akan segera lihat kartu berikutnya, direction clue atau petunjuk yang akan membantu untuk menjalani bulan Februari ini dengan lebih menyenangkan ya Pisces. Halo my Pisces. Keep doing katanya guys ya. Beberapa di antara kalian kayak mau ganti guys. You know something, you like it very much about gift, dan kemudian kamu mau ganti guys. Mungkin gak menghasilkan uang ya, atau bisa jadi kamu bosan. Kamu kayak mau ganti dengan sesuatu yang lagi hits di dunia ini. Oke. Mana ada lagi zaman sekarang orang ngajar ngaji. Mana ada, itu udah gak keren. Sekarang ini dancing Korea katanya. Terus kamu mau pindah guys, dari guru ngaji jadi dancer Korea. Hati-hati ya. Oke. Direction. Oke, bet on yourself, take chances, reach your dreams, you've got this. Bet on yourself itu artinya bertaruh pada dirimu, ambil resiko. Taking chances itu untuk mendapatkan kesempatan ya. Dengan berani mengambil resiko, mempertaruhkan dirimu, katanya it's like Red Bulls guys. Reach your dreams, you've got this. Berarti di bulan Februari ini banyak di antara kalian yang kayak akan mengubur mimpi, merasa terlalu mustahil, terlalu banyak tantangan. Bukan waktu yang tepat, ini harus diganti. This is not a measurable dreams. This is to, apa itu istilahnya? Kalau anak Jakselnya versi US sana, delusion itu apa sih guys? Atau sih. Lupa aku ada istilahnya gitu, kayak Borges buzi. Apa itu lupa. Anak kayak begitu ya. Kamu akan ngerasa ini terlalu muluk-muluk katanya mimpimu ini, but no guys, ini kayak sapi terbang aku lihat, dan kemudian dia pakai sayap. Coba kalian lihat guys, it's like impossible right? Mana ada sapi terbang dari atas tebing dan kemudian punya sayap, yang benar aja dong gitu. Seperti itulah nanti kamu akan melihat mimpimu ini. Gak mungkin bisa tercapai itu, umurku segini yang boneng aja dong. Bet on yourself, take chances. It's like creating new spirit Pisces ya. Bukan tentang hasilnya akan seperti apa ya Pisces, tapi ini akan membuat bulan Februarimu ini penuh dengan semangat, karena kamu melihat yang tinggi, atau kayak sedang mengerjakan sesuatu yang terlihat impossible. Berarti kemampuan kamu untuk menghadapi challenge lagi tinggi-tingginya Pisces di Februari ini, termasuk untuk menghadapi resiko. Kamu gak mau main aman guys di Februari ini, tapi terkubur, tersimpan. Biasanya tuh pikiran ya guys, nggak lah, logika-logika aja lah, yang realistis-realistis aja gitu. But something, ada yang mendorong dari dalam. Nah itu dia mimpimu itu ya. Nanti kamu mau coba kubur, mau hentikan, mau tidak lakukan lagi, tapi kok kayak ono yang salah ya di dalam hati. Nah itu dia mimpimu yang harus kamu berani ambil resiko dan pertaruhkan dirimu untuk itu katanya. Ini akan buat bulan Februari kamu ini jauh lebih berwarna dan menyenangkan untuk dijalani. Tapi kalau kamu main aman katanya akan boring this Februari Pisces. Menjelang ulang tahunmu boring. Oke.
Pisces itu di Februari pertengahan ketemu Maret pertengahan ya. Oke, kita akan segera lihat the highlight. Dark Angels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Spirit of wisdom, please bless this reading for my Pisces collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Okay, thank you very much. Highlight for February 2024. Thank you very much. 4 kartu dari sini guys. Yang pertama adalah karir kamu. Karir itu dimana kamu mengembangkan dirimu ya guys. Ya, jangan samakan karir dengan bekerja. Orang yang berkarir bisa bekerja, tapi orang yang bekerja belum tentu berkarir ya. Karir itu kaitannya improving yourself. Makanya ini readingan karir, aku bilang, bukan readingan kerja. Look at this one, improving yourself, oke. Ini kartu untuk keuangan kamu. Kemudian satu kartu untuk romance, Pisces yang saat ini sedang couple. Satu kartu untuk romance, Pisces yang sedang single, oke. Kita mulai dari karir kamu dulu guys, karena karir kamu ini tertutup. Mungkin kamu sudah merahasiakan yang berkaitan dengan karirmu ini. The Tower guys, this is not good ya. The Tower datang itu sebenarnya untuk memperbaiki atau mengembalikan manusia ke jalan yang benar ya. Jadi ketika The Tower datang menurut tarot, maka aku harus bilang ke kamu ada di jalan yang salah mengenai karirmu. Kalau misalnya kamu saat ini bekerja guys, berarti ada yang kamu lakukan yang salah. Markup budget, oke, manipulatif mungkin, atau malas bisa jadi ya, atau merekayasa banyak hal di dalam pekerjaanmu, oke. Bisa jadi juga kalian saat ini, karena ini berkaitan dengan gift guys di bulan Februari ini. Sekian lama kamu menjalani karir dan ternyata itu bukan yang untukmu gitu loh guys, bukan karir yang tepat untukmu, tidak berdasarkan gift atau bakat yang diberikan Tuhan padamu. Kamu pasti dikasihkan, sama seperti aku bilang, begitu kita lahir bakat itu udah nempel guys ya, tinggal diasah, dikembangkan. Kamu akan menyadarinya nanti di bulan Februari ini karena The Tower akan datang. Kamu itu kayak dikeluarkan dari sebuah tempat atau dari field of work tertentu dan kemudian dikembalikan ke jalur yang tepat ya. Kamu kayak belok gitu deh Pisces. Ini jalan kamu udah pernah jalani mungkin ya. Sebagian besar di antara kalian sudah pernah jalani, dan kemudian ada membelokkan. Membelokkan ini biasanya seperti yang aku bilang tadi, nggak ada lagi deh zaman sekarang orang ngajarin ngaji begitu. Udah ketinggalan zaman banget. Sekarang ini dancing Korea yang terlihat perut. Nah, kamu belok ke situ kayak begitu. Dan kemudian dihajar sama The Tower ini, dibalikin jadi guru ngaji. Kayak begitu yang aku lihat di sini mengenai karirmu, skenario pertama. Atau tadi skenario kedua mengenai kesalahan yang kamu lakukan, yang kamu sudah tahu itu salah tapi masih tetap kamu lakukan, dan kemudian masalah besar akan muncul di bulan Februari ini ya. Yang pasti ini tujuannya baik Pisces, supaya kamu tidak berlarut-larut di jalurmu yang salah. Kalau ini tentang marking budget tadi guys, mark up budget begitu, supaya kamu tidak berkelanjutan memark up budget, karena itu kan gak bagus ya. The Tower ini tujuannya untuk mengembalikan kamu. Sebelum The Tower datang guys, ada peringatan tapi kamu abaikan ya. Intinya karir ini you are on the wrong path. Makanya Februari datang The Tower, tujuannya untuk mengembalikan kamu to the right path. Akan banyak ide katanya yang muncul di kepala kamu itu tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Tapi The Tower ini biasanya gak enak sih guys ya. Yang kena itu bisa jadi bukan karir kamu ya, bisa jadi macam-macam yang kena. Tapi aku harus bilang there is something wrong with your career. Makanya kartu The Tower datang. Kalau seandainya kamu jalannya lurus-lurus saja, The Tower tidak akan datang ya. Oke, kartu kedua ada The Devil. Ini ada candu di sini, aku lihat Pisces yang nggak baik katanya di bulan Februari ini. Apa itu? I don't know. Entah terlalu banyak belanja online guys ya, atau terlalu banyak judi online ya, menghabiskan uang, menghamburkan uang dengan tidak bijaksana. Because the devil it's like addiction. Apa itu spesifiknya? Spesifiknya adalah addiction, bikin candu. Karena di tarot sendiri guys, kalau candu itu udah gak bagus ya. Kita bisa menyukai banyak hal di dunia ini, tapi jangan sampai candu pada hal tersebut ya. Kita bisa belanja guys once in a while. After all Pisces, you working hard guys untuk bisa punya uang. Kenapa kamu gak bisa membeli sesuatu yang kamu sukai, yang lucu-lucu gitu guys? Atau mungkin misalnya yang cewek-cewek beli baju, beli tas, yang cowok-cowok beli sepatu, beli jam tangan, atau apalah gitu. Tapi kalau udah mulai
mulai candu, itu akan dianggap sebagai red flags ya, atau warning. Jangan, karena universe itu tidak suka dengan yang candu-candu. Artinya candu itu guys, kalau nggak dilakukan bisa mempengaruhi mood mungkin, atau bisa bikin kamu jadi stres kalau nggak dilakukan. Nah, itu yang disebut candunya. Candu itu selalu kaitannya dengan the devil ya. It's not good. Addiction, ini katanya yang harus kamu hentikan, yang berkaitan dengan uang. Berarti kecanduan kamu ini menghabiskan uang. Oke, ini yang harus di stop. Oke, kamu itu kayak gini, kenapa ya kok bisa begini? Pasti ada yang akan kamu tanyakan. Jadi tugasku di sini bilang itu karena kecanduan, Pisces. Kok pengeluaran aku bulan ini banyak banget ya? Udah dari 2 tahun terakhir banyak banget, dari 6 bulan terakhir gila-gilaan. Silakan kamu cek apa yang paling banyak. Itulah kemungkinan besar candumu. Dan ini udah mulai di warning, candu gak baik, addiction tidak baik. Kalau addiction bisa terjadi dalam hidupmu, maka kamu pun punya power untuk keluar dari addiction tersebut. Aku pernah baca guys bahwa addiction itu tidak akan bisa hilang ya. Kita nggak pernah bisa menghilangkan addiction, tapi kita ganti dengan addiction yang baru ya. Kalau misalnya udah candu sama judi online, sebenarnya itu akan tetap ada di dalam pikiran kita, karena udah tahu kan, udah pernah ngerasain. Tapi mungkin dengan bantuan psikolog, psikiater, begitu mereka akan bisa bantu kita untuk memindahkan candu judi online dengan candu hal lain yang lebih positif. Let's say misalnya jadi suka olahraga, atau misalnya jadi suka baca, atau misalnya jadi suka macam-macam lah. Tapi intinya dia positif. Itu akan berubah guys. Itu rata-rata orang-orang di fitness itu semua pada candu dari kecanduan sebelumnya. Gak percaya, orang lari terutama guys, orang yang running, itu pasti ada candunya yang sedang dia buang gitu. Karena aku runner 8 tahun, aku tahu betul apa itu candu yang harus dibuang ketika orang lari, olahraga ya. Dan I think that's nothing wrong with that ya. Kenapa? Karena setelah itu kan gak ada masalah ya, artinya positif. Jadi dia itu habisin duit untuk running, beli baju apa segala macam, atau bayar biaya untuk lari, tapi setidaknya kan ada yang yang positif daripada dia misalnya candu judi online. Itu kan gak bagus banget. Nah, yang pasti kamu ada candu deh ya, yang berkaitan dengan keuangan, dan itu katanya sudah kena warning. Oke. Kita teruskan yang berikutnya untuk Pisces yang sedang couple guys. The Three of Cups di sini lebih ke keluarga aku lihat ya. Yang paling terasa di bulan Februari ini ada urusan-urusan keluarga yang membahagiakan ya guys tentunya. Dan kamu itu kayak akan merasa lebih enak ke keluarga atau ke sahabat-sahabat daripada ke pasanganmu. Enaknya apa ya maksud aku ya, jangan salah. Lebih menyenangkan, lebih feeling comfort ya kalau ngobrol atau nongkrong sama sahabat kamu, sama keluargamu, daripada nongkrong atau ngobrol sama pasanganmu, which is nothing wrong with that ya. Jangan pernah pikir bahwa pasangan itu akan selamanya harus nempel gitu, enggak. Aku nggak ngerasa ini kartu bahaya untuk kamu Pisces. Kamu mungkin akan bikin bahaya sendiri, kayak ngerasa waduh ini menjelang ambang kehancuran ini. Kenapa? Karena dia udah lebih banyak ke keluarganya atau ke teman-temannya. I think sometimes it's okay. Karena The Three of Cups kartu bagus guys ya, ini kartu bagus, ini bukan kartu jelek. Jadi kalaupun kalian berdua tuh kayak lagi nggak pengen bersama, tapi kayak mau cari urusan masing-masing dengan sahabatnya atau dengan keluarganya, tapi tidak ada yang berbahaya di situ, mungkin ya hanya butuh pengalaman yang berbeda aja di bulan Februari ini, biarin aja ya. Jadi kalau misalnya asal dikasih tahu ya guys alasannya, malas banget gue weekend ini ke lu, kita mulu gue sama teman-teman gue ya, atau gue ke rumah nyokap ya, atau kita dan Three of Cups ini akan selalu sendiri ya guys. Artinya bukan dikerjakan bersama-sama. Artinya kalau ke keluarga, kamu ajak dia ke keluarga dia atau ke keluargamu, bukan. Tapi kamu akan pergi sendiri ke keluargamu, dia tinggal di rumah. Nah itu biasa ya. The Three of Cups ini bagus sekali untuk yang sedang couple supaya tidak monoton guys. Oke. Kita teruskan untuk Pisces yang sedang single guys. Ada kartu The Page of Pentacles di sini. Kamu masih perlu untuk belajar banyak hal gitu deh guys ya. Not ready yet for relationship. Aku memang gak ngerasa ada orang yang mendekatin kamu Pisces ya, tapi kamu itu kayak merasa butuh banget untuk segerain relationship. Padahal katanya di sini energi kamu The Page of Pentacles, artinya masih harus belajar banyak. Kalau seandainya di masa-masa Page of Pentacles kamu memaksakan relationship, nanti akan terulang cerita yang lama, cerita tentang seorang Pisces yang menjalani relationship dalam keadaan belum belajar sesuatu. Learning itu perlu sekali dalam hidup ini ya. Belajar
dari pengalaman sendiri atau dari pengalaman orang lain, it doesn't matter. Tapi setelah nanti kamu lulus, yang aku tidak lihat di bulan Februari ini kamu lulus, baru kamu akan siap untuk menjalani new relationship yang akan berbeda dengan relationship kamu sebelumnya. Kalau dipaksain di masa-masa Page of Pentacles relationship lagi, akan sama dengan relationship sebelumnya. Dan pasti kamu nggak suka guys, karena ini page. You should learn about something. You should learn about something. That's the page. Oke. Ketika kamu pengen belajar mengenai pengalaman sebelumnya, pasti karena ada yang pengen kamu ubah untuk near future-nya. Dulu itu aku tuh berantakan banget karena aku orangnya cemburuan. Malah aku ini orangnya obsesif. Putuslah kami karena dia nggak suka dicemburuin, nggak suka kalau aku terlalu obsesif. Ya apa boleh baut lah, kamu kan bilang begitu ya Pisces. Nah itulah berarti pelajaran kamu tentang gimana cara menghandle rasa cemburu dan keobsesifanmu, kan begitu ya guys. Kalau kamu tetap paksakan sebelum kamu lulus gimana cara mengendalikan cemburuan dan obsesimu, kamu akan lagi-lagi menjalani hubungan yang ada cemburu dan obsesinya yang selalu berlebihan. Berarti udah bisa dibayangkan dong kira-kira kedepannya akan seperti apa. Ya kayak cerita di masa lalu. Makanya disuruh no relationship, no romance dulu. Ya Page of Pentacles ini earth sign energy, artinya not related to emotion. Lama kayaknya Pisces. Kayaknya lama deh guys. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu Pisces Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight Februari 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Februari Pisces. Wish you all the best guys. Thank you very much. Dadah.